Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Masih bersama saya Afriko Zuhri, pemirsa Anda kembali menyaksikan program acara Berendo. Dan pada kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan pemilih pemula di pemilu 2024. Dan tadi kita membahas sedikit bagaimana peran dari generasi muda atau anak muda gitu ya dalam demokrasi. Dan tadi menyampaikan bahwa mungkin kalau melihat saat ini anak muda memang lebih bebas gitu ya. Dan anak muda juga bisa menghukum dan juga bisa menentukan. Mungkin bisa dilanjutkan kembali apa tadi peran-peran dari generasi muda saat ini. Oh, baik. Tadi kan pertama anak muda tuh dengan jumlahnya yang banyak dan sifatnya yang mandiri dan independen, mereka bisa menghukum pada calon-calon yang mereka anggap tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, dia bisa menentukan. Yang ketiga, dia bisa menjaga sebenarnya. Dia menjaga atmosfer politik yang negatif. Dia nggak usah jauh-jauh sih, dia tuh bisa menjaga misalnya kepada orang tuanya supaya misalnya tidak menerima hal-hal yang bisa mempengaruhi pilihan. Jadi orang tuanya kan jadi malu juga gitu kalau diperingatkan oleh anaknya. Makanya anak muda tuh kalau dia melek politik, kalau dia punya komitmen yang kuat, dia bisa mengubah atmosfer politik sebenarnya. Makanya saya lihat tiga peran itu akan sangat penting jika anak muda itu digerakkan tidak hanya sebagai penonton, tapi juga sebagai pemilih aktif dalam pemilu 2024. Seperti itu. Oke. Dan kalau kita bicara soal generasi muda atau pemilih pemula tadi, bahwa disampaikan pemilih pemula atau generasi muda ini kan tidak hanya sebatas berpartisipasi dalam menentukan, tapi juga bisa berpartisipasi untuk terjun langsung gitu ke dunia politik. Nah, kalau dari Rido sendiri melihat apa sih sebetulnya tantangan untuk generasi muda yang mungkin di usia sekarang gitu ya, untuk bisa terjun ke dunia politik itu seperti apa? Kita bicara secara realistis aja ya Bang. Ya memang pada hari ini tentunya kita kawan-kawan anak muda hari ini berbicara tentang ingin turun ke politik, terjun ke politik, tentu kita bicara tentang ekonomi. Ya memang hari ini yang kita lihat bahwasanya dalam peta perpolitikan yang tidak lepas adalah kos politik. Nah kita bukan bicara tentang money politik, tapi kos politik dalam pelaksanaan kita dalam mencalonkan diri itu tentu menjadi suatu hal tantangan bagi anak-anak muda. Karena kita melihat politik adalah melihat dengan berapa uang yang harus kita keluarkan dalam proses perpolitikan. Nah di samping hal ekonomi saya pikir ya mental tadi yang harus kita bangun juga terhadap kawan-kawan pemuda hari ini. Karena kalau kita tidak membangun mental kita untuk berani berperang ataupun terjun langsung ke dunia politik, maka kita sampai kapanpun nampaknya kita akan sulit. Karena politik hari ini dikuasai oleh para elit-elit yang memang mereka selain memegang kekuasaan juga memegang yang namanya sumber daya keuangan gitu. Jadi kita yang tanpa modal itu hanya bisa dilawan dengan mental yang kuat dan motivasi yang kuat gitu. Maka kawan-kawan anak muda hari ini sebenarnya kalau memang kita punya mental yang kuat, ya bicara tentang ekonomi saya pikir bukan menjadi masalah yang benar-benar utama gitu kan, tapi tetap menjadi masalah. Tapi kita bisa menunjang itu dengan sekarang ini kan dunia sekarang sudah mulai zaman sudah berubah dan bicara tentang perpolitikan tidak mesti kita harus mengeluarkan uang, kita bisa menggunakan media seperti media televisi, TikTok, segala macam, Instagram sekarang kan udah semakin berkembang dan sistem kampanye ataupun segala macam sudah bisa lewat sana. Tetapi memang hari ini pembatasan politik terhadap kawan-kawan anak muda pun masih terlihat oleh para senior-senior politis karena mereka seakan-akan tidak pengen berganti gitu kan dengan ya gitu mereka merasa ini menarik ya. Kita sering melihat kawan-kawan anggota DPR mengatakan di DPR berat gitu kan, tapi mereka nggak mau berhenti ketika pencalon nyalek lagi gitu kan. Mereka bilang berat jadi anggota dewan, tapi mereka ketika mereka nyalek lagi gitu kan. Nah ini mau saya kan berarti mereka bukan berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah. Berarti para politisi yang saya itu mereka memikirkan bagaimana mempertahankan hidup, mencari uang di sana. Nah ini mau saya kan anak-anak muda, mindset pemikiran kita harus berani untuk masuk ke sana dan kita harus mengubah itu. Jadi jangan sampai kalaupun bukan di kepala daerah, di anggota legislatif pun kita harus berani gitu kan untuk mewujudkan cita-cita pemuda
bahwasanya untuk membentuk negara yang memang memperdulikan masyarakat yang adil dan makmur gitu. Iya, ini menarik. Artinya kalau kita melihat untuk tantangan sendiri dari generasi muda, selain itu dari ekonomi juga ada mental gitu. Iya. Nah, kalau kita melihat juga saat ini memang sudah dikuasai oleh elit politik. Nah, gimana tanggapannya nih dari Pak Alvar ini? Ya, saya pikir juga kalau ingin terjun di politik praktis juga sebenarnya nggak haram sih bagi anak muda. Saya tuh nggak, selama itu tidak melanggar apapun, bagi saya tuh nggak haram gitu kan. Ya, anak muda tuh selama dia nggak bawa embel-embel ya, misalnya di atas nama mahasiswa, jangan gitu kan. Dia tuh ruangnya berbeda. Tapi kalau dia sebagai bagian dari anak muda itu, saya pikir sah-sah saja. Tapi memang prosesnya tidak langsung. Kalau dia mengukur dirinya, dia tidak langsung menjadi pemain utama. Mungkin ya sebagai orang yang membantu terlebih dahulu. Di sana dia bisa belajar, mengetahui segala macam. Yang penting dia bisa aksesnya pada lingkaran kekuasaan tuh ada. Karena kalau kita nggak terlibat dalam peristiwa politik, akses kita ke dalam itu juga tidak ada. Sementara akses ke dalam itu dalam rangka ya mempengaruhi. Mempengaruhi itu kan dua. Kalau di luar kita bisa teriak, kalau di dalam kita bisa berbisik, gitu kan. Yang penting tujuannya mau apa. Gitu. Nah, makanya anak-anak muda yang kayak kata Ketua BEM tadi, banyak kekurangan dari mungkin dari mental dan dari finansial, itu bisa distrategikan dengan cara tidak langsung terjun sebagai pemain utama. Ya, dia bisa bantu lah di lingkaran mana menurut dia calon yang paling benar daripada dibandingkan dengan yang lain. Dia bisa bantu. Calon yang menurut dia punya visi yang positif buat daerah atau buat anak muda, dia bisa bantu di sana. Gitu. Itu salah satu hal yang bisa strategi dalam rangka bagaimana mempersiapkan generasi muda yang ingin ke politik tapi dia secara finansial, secara mental belum ada. Seperti itu. Artinya bisa melakukan pendekatan juga gitu ya, sejalan dan juga satu visi itu tadi ya. Artinya memang sah-sah saja kalau anak muda memang ingin terjun ke dunia politik kalau melihat saat ini. Dan sebetulnya saat ini potensi anak muda ini luar biasa sebetulnya, kan sudah ada juga banyak generasi kita, generasi muda yang memang sudah terjun ke dunia politik saat ini. Tapi kalau kita melihat juga apalagi saat ini sudah mulai proses mungkin belum masuk kampanye, tetapi sudah banyak para calon-calon kita ini melakukan kampanye gitu ya, menebar janji-janji ini kepada anak muda, apalagi untuk melakukan pendekatan nih kepada anak muda. Gimana nih tanggapannya nih dari Ridho? Tapi sebelum dijawab Ridho, kita akan break sejenak. Baik, pemirsa TVRI Bengkulu, menarik pembahasan kita pada hari ini masih berkaitan dengan pemilih pemula di pemilu 2024. Untuk itu jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita akan bersatu kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita? Untuk apa kau dan aku bersatu kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta? Biarkanlah ku pergi jauh.